Selamat malam umat-umat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita dapatkan waktu yang istimewa malam hari ini untuk melanjutkan penyelidikan kita akan kebenaran firman Tuhan melalui KKR Warisan Kesetiaan. Pada malam hari ini kita memiliki judul yang istimewa. Oleh karena melalui judul ini kita paling tidak akan mendapatkan penjelasan yang alkitabiah tentang 4 dasar kepercayaan yang harus menjadi gaya hidup dari umat-umat Tuhan yang mencintai dan yang mau patuh kepada Alkitab. Yang kedua, melalui judul ini kita juga akan melihat keajaiban dari pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Untuk melanjutkan pembahasan kita malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh-Mu yang suci akan memberikan kami pengertian dan pemahaman surga tentang firman-Mu. Dan biarlah kami boleh dilayakkan untuk mendapatkan berkat rohani malam ini. Layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Judul kita adalah Warisan Kesetiaan dalam Pemeliharaan Tuhan. Yesus selalu melakukan tindakan pemeliharaan yang selalu diwarnai dengan kesetiaan. Jikalau kita melihat kepada Paulus, ia kemudian membandingkan antara Adam di Taman Eden dan Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-45, Paulus menyebutkan Adam manusia pertama atau Adam yang pertama, dan Yesus disebutkan sebagai Adam yang terakhir. Yesus bukanlah Adam yang kedua, tetapi dia adalah Adam yang terakhir. Karena kalau Yesus adalah Adam yang kedua, masih akan ada Adam ketiga dan selanjutnya. Tetapi Paulus membatasinya bahwa Adam di Taman Eden adalah Adam yang pertama dan Yesus Kristus adalah Adam yang terakhir. Dan kalau kita melihat dalam buku Roma pasal 5 ayat 19, maka dia memberikan perbedaan antara Adam yang pertama dan Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama meninggalkan warisan ketidaktaatan. Sementara Adam yang kedua, Adam yang terakhir, Yesus Kristus, meninggalkan warisan ketaatan atau kesetiaan. Sebab dengan kesetiaan, ketaatan dari Yesus, maka semua orang menjadi orang benar. Yesus selalu dihubungkan dengan kesetiaan. Tuhan selalu dihubungkan dengan kesetiaan. Ibrani pasal 10 ayat 23 katakan bahwa dia yang berjanji adalah setia. 1 Timotius 3 5 ayat 24 katakan bahwa dia yang memanggil kita adalah setia. Dan Wahyu pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa Yesus adalah saksi yang setia. Yang menakjubkan adalah di saat Yesus bertindak dalam kesetiaannya, di sisi lain manusia justru sulit untuk menjadi setia. Justru sukar untuk mendapatkan manusia yang setia. Justru orang-orang yang kepada mereka kita anggap dan kita yakini setia, kadang tidak setia. Dan ketidaksetiaan mereka membuat kepedihan, membuat kesusahan, dan membuat penderitaan. Ketidaksetiaan manusia membuat banyak orang hidup dalam kesukaran dan hidup dalam kepedihan. Hasil daripada ketidaksetiaan itu adalah manusia menjadi rusak di dalam moral. Manusia juga menjadi rusak di dalam iman. Manusia juga menjadi rusak
di dalam kehidupan atau tubuh mereka. Dan manusia juga rusak di dalam persekutuan antara satu dengan yang lain. Ketidaksetiaan membuat manusia di dalam moral mereka yang seharusnya memiliki moral yang baik, tetapi saat ini mereka memiliki moral yang sangat-sangat rendah. Oleh karena hukum, aturan, tata krama, etika, norma-norma dalam masyarakat sengaja dilanggar dan bahkan mereka bangga jikalau mereka melanggar. Membuat kesetiaan itu, ketidaksetiaan merusak moral daripada manusia. Yang berikut yang dirusak adalah iman. Saudaraku, umat-umat Tuhan, kita kemudian harus melihat di akhir dari akhir zaman ini. Banyak orang yang sering berpikir bahwa mereka telah menyembah Tuhan dengan baik dalam iman, tetapi justru penyembahan mereka ada pada penyembahan yang salah. Penyembahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tanpa sadar mereka melakukannya, dan setan menuntun mereka pada penyembahan yang palsu. Ketidaksetiaan juga merusak tubuh. Tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Namun pada kenyataannya, banyak orang dengan sangat mudah dan dengan sengaja merusak tubuh mereka. Merusak Ka'bah yang diciptakan Allah ini. Ketidaksetiaan membuat tubuh mereka diperlakukan dengan cara dan keinginan mereka sendiri. Dan ketidaksetiaan juga merusak persekutuan. Persekutuan antara satu dengan yang lain secara horizontal, bahkan juga persekutuan antara seseorang dengan Tuhan secara vertikal. Kita harus mengakui bahwa sering uang menjadi penyebab kasih diabaikan, menjadikan keluarga bertengkar, menjadikan satu dengan yang lain saling mencurigai. Bahkan uang dapat membuat seseorang dengan sadar menipu Tuhan. Mari kita melihat hal-hal yang menarik dari tindakan Tuhan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ini. Tuhan bertindak memperbaiki kerusakan ini. Yang pertama adalah Tuhan mau memperbaiki akan kehidupan moral dengan menanamkan di dalam diri setiap pribadi moral yang benar, bukan moral yang rusak. Dengan cara apa? Dengan cara dia memberikan 10 hukumnya. 10 hukum adalah dasar moral, standar moral manusia. 10 hukum menjadi dasar di mana moral manusia bisa kemudian dibangun sesuai dengan kehendak dan citra Allah. Di dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17 dan Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 21, kita mendapati akan 10 firman Allah atau 10 hukum yang menjadi dasar atau landasan moral bagi manusia. Dan jikalau manusia ada di dalam, jikalau manusia menerima dengan rela dan dalam kuasa roh Allah melakukannya, maka ia akan memiliki moral yang lebih baik. 10 firman itu adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung, lalu kemudian sujud menyembah. Dan yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat adalah ingatlah atau tetaplah ingat akan hari Sabat dan kuduskan hari Sabat itu. Yang kelima adalah hormati ayahmu dan ibumu. Perintah yang keenam adalah jangan membunuh. Perintah yang ketujuh adalah jangan berzinah.
Yang ke-8, jangan mencuri. Dan yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Apa yang menjadi milik orang lain, kita hargai itu sebagai miliknya. Dan jikalau setiap pribadi melakukan akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini, maka dia akan terjamin dalam moral yang baik, dalam hubungannya dengan sesama, dan juga dalam hubungannya dengan Tuhan. Yesus merangkum ke-10 firman ini, ke-10 hukum ini, yang ditulis oleh jari Allah sendiri, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, mengenai kasih akan Allah atau mengasihi Allah. Kalau saya mengasihi Allah, saya tidak akan mencari yang lain untuk disembah. Kalau saya mengasihi Allah, saya kemudian tidak akan membuat patung dan kemudian disembah. Kalau saya mengasihi Allah, saya tidak akan menyebut namanya dengan sembarangan. Dan kalau saya mengasihi Allah, saya akan beribadah pada hari Sabat. Dan Yesus melanjutkan bahwa hukum yang utama juga, yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ini adalah hukum kelima sampai hukum yang ke-10 tentang menghormati orang tua. Kalau saya mengasihi sesama, saya tidak akan membunuhnya. Kalau saya mengasihi sesama, saya tidak akan berzina dengannya. Kalau saya mengasihi sesama, saya tidak akan mencuri miliknya, saya tidak akan mendustainya, dan saya tidak akan mengingini yang menjadi haknya. Dan hukum Allah yang dirangkum oleh Yesus di dalam Matius pasal 22 ini disebut sebagai hukum kasih. Jadi kalau kita berbicara apa itu hukum kasih, itulah 10 hukum atau dasatita itu. Itulah 10 hukum atau hukum kasih itu. Dikala itu dirangkum hanya menjadi 2, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan jikala kemudian itu disatukan menjadi satu kata, itu adalah tentang kasih. Hukum Tuhan oleh karena itu berbicara tentang kasih, maka itulah alasannya itu tidak pernah dibatalkan, ditiadakan, ataupun dibatalkan oleh Yesus Kristus. Yesus sendiri justru mengatakannya bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Yesus tidak pernah datang untuk mati di salib untuk membatalkan akan 10 hukum Tuhan yang menjadi landasan moral bagi kita semua, bagi umat manusia. Berbeda dengan hukum upacara tentang pengaturan bagaimana mempersembahkan korban di Ka'bah untuk membayangkan bahwa satu kali kelak Yesus akan datang. Waktu Yesus mati di kayu salib, sesuai dengan terang Kolose pasal 2 ayat 15 dan juga buku Filipi pasal 2 ayat yang ke-17, bahwa itu telah dipalangkan, dipakukan di kayu salib. Oleh karena itu hanya gambaran tentang Yesus Kristus yang akan datang. Waktu Yesus datang, maka semua upacara korban itu semuanya ditiadakan atau kemudian semua digenapi dan tidak berlaku lagi. Itulah sebabnya kita tidak lagi mempersembahkan korban pada saat ini. Tetapi tentang 10 hukum itu tidak dibatalkan, bahkan kematian Yesus di salib tidak pernah membatalkan akan 10 hukum Tuhan. Saudara-saudara, justru jikalau kita berbicara tentang hukum itu, maka kita akan dapati Yakobus setelah Yesus naik ke surga, dia katakan bahwa jikalau engkau melanggar salah satu dari 10 itu, engkau justru bersalah terhadap semuanya.
Jadi pelanggaran terhadap satu hukum membuat kita melanggar semuanya. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Saudara-saudara, benar bahwa hukum itu tidak menyelamatkan. Oleh karena hukum itu hanya berfungsi seperti cermin yang menunjukkan kesalahan kita. Tetapi di saat hukum itu menunjukkan kesalahan saya, maka itu membangkitkan kebutuhan saya akan Yesus Kristus. Untuk kemudian Dia yang akan menghapuskan dosa saya. Bukan hukum itu yang akan menghapuskannya. Galatia 2:16 jelas mengatakannya. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus seseorang bisa dibenarkan. Kisah pasal 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, hukum diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi dasar dan standar moral, sehingga itu tidak bisa untuk ditiadakan. Tetapi justru Yesus menuliskan hukum itu di dalam hati setiap orang untuk memeliharanya. Dulu dia menuliskannya di dalam loh batu, tetapi saat ini dia menuliskan dalam setiap hati, sehingga tidak ada satu orang pun bisa menghindar daripada hukum itu, kecuali dengan kemauan keras ia ingin untuk memberontak kepada Allah. Hukum Tuhan berikan untuk kemudian menjadikan kita hidup dalam moral yang lebih tinggi. Saudara-saudara, yang kedua yang menjadi masalah dari dunia ini adalah iman yang rusak. Tetapi kesetiaan Yesus, Dia memberikan kita satu warisan untuk menjaga iman kita. Jikalau kita berbicara tentang iman, kita akan hubungkan itu dengan penyembahan. Oleh karena iman yang benar akan melakukan penyembahan yang benar. Dan penyembahan yang benar adalah penyembahan yang harus memiliki dasar Alkitab. Sementara penyembahan yang di luar Alkitab adalah penyembahan yang akan menjadikan kita hidup di dalam kesetiaan tetapi di luar daripada kehendak Allah. Jikalau kita berbicara tentang penyembahan, di dalam buku Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7, malaikat Tuhan yang mendapatkan mandat dari surga datang dan kemudian terbang di atas langit dan membawa Injil yang kekal dan menyerukan sehubungan dengan penyembahan itu. Ia katakan bahwa takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara-saudara, ini adalah panggilan untuk setiap orang menyembah kepada Tuhan yang adalah pencipta. Dan kalau kita berbicara penyembahan kepada pencipta, maka itu tertuang dalam hukum keempat. Di dalam dasar tita daripada Tuhan. Yaitu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi jikalau buku Wahyu mengatakan sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya, maka penyembahan kepada Allah yang adalah pencipta kita dapati dalam hukum keempat. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, bahwa penyembahan kepada Allah pencipta hanyalah bisa terjadi jikalau kita menyembah Dia di hari Sabat. Dan jikalau kita berbicara tentang kamus, kita berbicara tentang kalender yang asli, Dan juga kita berbicara tentang Alkitab dalam buku Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 54 sampai Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Kita dapati bahwa
Sesungguhnya hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh, dan hari ketujuh itu adalah hari Sabtu. Dan semua orang yang belajar, semua orang yang berpendidikan, semua orang yang mau meneliti dan mencari tahu yang benar, semuanya mengerti bahwa hari Sabat adalah hari ketujuh dan hari ketujuh adalah hari Sabtu. Dan Alkitab memberikan pernyataan tentang hari Sabat itu, bahwa hari Sabat itu adalah milik Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 8 katakan bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Yeskiel pasal 20 ayat 12 mengatakan bahwa hari-hari Sabatku kuberikan juga kepada mereka. Menyatakan bahwa hari Sabat adalah milik daripada Tuhan. Yang kedua, Alkitab memberikan penekanan tentang hari Sabat, bahwa hari Sabat dipenuhi oleh berkat Tuhan, dipenuhi dengan kenikmatan dari Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 berkata, jikalau engkau penuh hormat terhadap hari Sabat, tidak menjalankan urusanmu pada hari kudusku, maka engkau akan melintasi puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Dan aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab Tuhan yang mengatakannya. Hari Sabat adalah hari ketujuh, adalah hari Sabtu yang penuh berkat dan penuh dengan kenikmatan. Yang ketiga pernyataan dari Alkitab tentang Sabat adalah bahwa hari Sabat yang adalah milik Tuhan, yang penuh berkat itu diberikan kepada manusia. Markus pasal 2 ayat yang ke-27 berkata bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat diberikan oleh Allah kepada manusia. Disinilah letaknya kebebasan manusia. Apakah manusia mau menerima hari Sabat itu atau tidak? Yang pasti bahwa Yesus memberikan hari Sabat itu untuk manusia. Hari Sabat yang adalah milik Allah, hari Sabat yang penuh berkat, diberikan kepada kita untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Pemeliharaan tentang hari Sabat kita dapati keterangan dari Alkitab, mulai dari buku Kejadian sampai buku Wahyu, bahwa Tuhan sendirilah yang memberikan contoh dan teladan dalam pengudusan Sabat, masih di dalam buku Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3, setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaan, maka pada hari yang ketujuh ia berhenti, ia menguduskan dan memberkati hari Sabat. Tuhan beribadah, memberikan teladan, memberikan contoh tentang pemeliharaan hari Sabat sejak di Taman Eden. Waktu itu Adam baru berusia 1 hari bersama-sama dengan Hawa. Kemudian bangsa Israel juga memelihara itu. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa haruslah engkau tetap ingat akan hari Sabat. Hari Sabat oleh bangsa Israel dipelihara. Dan nabi-nabi Tuhan juga, nabi-nabi Allah di dalam buku Perjanjian Lama, diberikan keterangan bahwa mereka juga memelihara hari Sabat. Musa memelihara hari Sabat. Nehemia dalam Nehemia pasal 13 ayat 15. Jikalau kemudian sudah mau masuk matahari pada hari Jumat, hari Sabat akan tiba, maka semua pintu ditutup. Nehemia katakan tutup semua pintu. Dan kemudian mereka menguduskan hari Sabat. Yesaya menguduskan Sabat. Yesaya pasal 58 ayat 13 dan ayat 14 menyebutkan bahwa dikala engkau mengandang hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan tidak menjalankan urusanmu pada hari Sabat, hari kudusku. Yesaya memelihara akan hari Sabat. Yesus bahkan dalam buku Lukas pasal 4 ayat 16 berkata bahwa seperti biasa pada hari Sabat Yesus pergi masuk ke dalam rumah ibadat dan membaca Alkitab dari sana. Yesus
beribadah pada hari Sabat. Rasul Paulus di Perga dalam Kisah pasal 13, mereka juga datang beribadah pada hari Sabat. Bahkan waktu kita tiba di pasal 17 ayat yang kedua, bahwa 3 hari Sabat berturut-turut Paulus beribadah pada hari Sabat. Saudara bisa tambahkan daftar nama saudara di sana sebagai salah satu juga manusia yang ada di atas dunia ini yang juga memelihara hari Sabat. Dan kita harus ingat bahwa Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23 berkata bahwa hari Sabat akan juga ada di dunia baru. Sabat berganti Sabat di dunia baru, maka semua umat manusia akan datang sujud menyembah kepada Allah. Saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini harus memastikan identitas kita. Identitas kita bukanlah dari keluarga mana, dari suku mana, dari pendidikan apa yang kita hadapi, dari latar belakang apa kita berada, berapa banyak yang kita miliki. Tetapi identitas kita orang Kristen yang sesungguhnya adalah apakah kita adalah milik Allah dan apakah Dia adalah Tuhan kita. Dalam buku Yeskiel pasal 20 ayat 12 dan ayat 20. Sabat menjadi tanda, menjadi identitas bagi kita. Bahwa supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskanmu. Dan di bagian akhir dia katakan supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi hari Sabat memberikan identitas bagi kita di atas dunia ini, di akhir zaman ini, bahwa Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah umatnya. Itu adalah identitas yang tertinggi yang kita bisa miliki di atas dunia ini. Saudara-saudara, itu juga yang harus menjadi pembeda antara kita dengan orang yang lain, antara kita sebagai umat Allah dengan orang yang lain. Sebab itu juga yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitarnya, di sekitar mereka. Jadi Yesus mengangkat identitas kita di saat kemudian Dia juga beribadah pada hari Sabat sesuai Lukas pasal 4 ayat 16. Saudara, yang berikutnya adalah bahwa kita Tuhan memberikan kepada kita satu warisan tentang tubuh yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, dunia boleh merusak akan tubuh yang menjadi bait roh Allah, tetapi bagi umat-umat Allah, kita harus meyakini dan harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa tubuh ini adalah bait roh Allah. Dan oleh karena tubuh ini adalah bait roh Allah, maka kita harus memperlakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita. Kita diciptakan dengan ajaib. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14, sebab Engkaulah yang telah membentuk aku, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan, kejadianku dahsyat adanya. Pemazmur mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dalam kedahsyatan, dalam keajaiban, dan Tuhan sendiri yang membentuknya. Itulah sebabnya penghargaan terhadap tubuh haruslah menjadi tindakan atau gaya hidup bagi kita semua. Saudara-saudara, malam hari ini izinkan saya menyampaikan tentang perintah Allah. Perintah tentang bagaimana menjaga tubuh untuk kudus, untuk benar di hadapan Tuhan. Dalam buku Imamat pasalnya yang ke-11 dan juga buku Ulangan pasal 14, kita mendapati Tuhan membedakan antara yang binatang atau apa yang bisa dimakan dengan apa yang tidak bisa dimakan. Di dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia menyebutkannya sebagai halal dan haram. Haram artinya bukan makanan, tidak boleh dimakan. Sementara halal adalah makanan atau boleh dimakan. Dan Tuhan merinci mana yang halal, mana yang haram.
Untuk binatang-binatang, di dalam buku Imamat pasal 11 ayat 3 mengatakan bahwa setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselap panjang dan yang bermama biak, boleh kamu makan. Artinya bahwa setiap binatang yang kemudian ada di hadapan kita, kita kemudian harus melihat dengan teliti sesuai dengan petunjuk Alkitab. Jikalau dia berkuku belah dan bermama biak, itu berarti dia halal dan bisa dimakan. Kalau salah satu atau kedua-duanya tidak ada, maka itu bukan makanan. Itu adalah haram bagi Tuhan. Bagi kita, Tuhan mengatakan tidak boleh dimakan. Dan kalau saudara baca di dalam buku Imamat pasal 11 mulai 4 sampai ayat 8, di sana diberikan contoh tentang apa yang tidak boleh dimakan. Ada unta tidak boleh dimakan, ada kelinci tidak boleh dimakan, ada babi tidak boleh dimakan. Semuanya Tuhan firmankan untuk tidak boleh dijamah, apalagi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dijamah bangkainya, dan juga tidak boleh dimakan. Pelanduk tidak boleh dimakan. Binatang-binatang itu janganlah kamu makan, atau janganlah engkau sentuh. Dalam buku Imamat pasal 11 ayat 9, kita dapati ciri-ciri tentang ikan. Apa yang kita bisa makan di laut atau di danau, dari air. Ada dua ciri yang disampaikan di ayat yang ke-9, yaitu dia harus bersirip dan bersisik. Kalau satu tidak ada, atau dua-duanya tidak ada, maka itu haram dan itu bukan makanan. Inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan yang bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya. Kita sekarang berbicara tentang burung-burung misalnya. Atau unggas harus mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Dalam buku Imamat 11 ayat 20 dan 21. Sebagai ciri-ciri dari burung-burung dan juga binatang yang merayap atau yang berkeriapan. Sementara jikalau kita melihat ke perjanjian baru, kita dapati bahwa Rasul Paulus memberikan kita pemahaman untuk menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus menjaga tubuh ini. Apa yang Tuhan katakan jangan dimakan, jangan dimakan. Apa yang Tuhan katakan haram, harus diharamkan. Walaupun itu kebiasaan kita, walaupun itu kesukaan kita, walaupun itu kegemaran kita. Tapi kalau Tuhan katakan jangan, jangan dimakan, maka kita akan menjadi orang yang setia. Dalam Amsal pasal 20 ayat 1 memberikan juga keterangan dan informasi yang lain bagi kita tentang apa yang dapat kita minum. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Saudara-saudara, Tuhan bukan membatasi kebebasan kita, tetapi yang menjadi dasar dari larangan ini adalah apakah kita mau setia, mau mendengarkan Dia atau tidak. Itu masalahnya, bukan masalah kesehatan. Benar binatang-binatang yang dilarang itu akan membawa sakit, tetapi di dunia yang berdosa saat ini juga yang halal bisa membawa kesakitan. Dan Tuhan sangat konsekuen, sangat tegas, sangat rinci dalam menyebutkan akan ciri-ciri dari mana yang bisa dan mana yang tidak boleh. Itu tidak perlu ditawar-tawar. Kita tidak perlu berusaha mencari dalih untuk menghindar dari aturan itu. Sebab Tuhan sangat serius dengan itu. Kalau saudara baca buku Yesaya pasal 66 ayat 15 dan 17. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan datang dengan api. Dengan kereta-kereta yang seperti puting beliung. Untuk melampiaskan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Dan kemudian dia lanjutkan, Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Siapa mereka? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya
untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, binatang-binatang yang dilarang dalam buku Imamat pasal 11 yang diharamkan. Mereka semua yang makan akan dilenyapkan oleh Allah sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah yang berbicara. Dia sangat serius. Itulah sebabnya maka kiranya kita menjadi pribadi yang patuh dan setia kepada apa yang Dia sampaikan. Yang keempat, Tuhan memberikan warisan kepada kita tentang kehidupan satu dengan yang lain dengan lebih baik. Kehidupan hubungan sosial dengan lebih baik. Saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itulah sebabnya dalam buku Yohanes 15 ayat 35 Alkitab berkata bahwa demikianlah semua orang harus tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Alkitab menuntun kita untuk kemudian tidak rusak di dalam hubungan satu dengan yang lain, tetapi memiliki hubungan jalinan kasih yang erat satu dengan yang lain. Jalinan kasih yang terhubung dalam kejujuran tanpa kemunafikan. Kita tahu bahwa di saat kita ingin untuk menikmati kehidupan ini, maka kehidupan itu hanya kita dapat peroleh jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga kehidupan yang baik dengan sesama. Saudara-saudara, sering hubungan kita dengan yang lain itu menjadi rusak oleh karena sesuatu yang kita lakukan menyakiti mereka. Itulah sebabnya garisan yang Alkitab katakan adalah kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara, di dalam buku Maleakhi pasal 3 ayat 10, Tuhan memberikan kita cara untuk memiliki karakter yang baik, untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Kadang-kadang ketidaksetiaan, kadang-kadang ketidaktaatan, kita tidak dapat dipercaya, kita menjadi cinta diri, tetapi Tuhan mau mengikisnya dengan memberikan kepada kita satu formula. Formulanya adalah Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan persepuluhan adalah cara Allah untuk melenyapkan dan mengikis rasa cinta diri dalam setiap diri manusia. Mengikis semua ketidaksetiaan dan mengikis semua tindakan-tindakan yang tidak mempedulikan akan sesama. Sebab persembahan dan persepuluhan menuntun kita untuk bertindak tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi juga melihat akan pekerjaan Tuhan dan juga menumbuhkan dalam hidup kita akan karakter yang setia, karakter yang dapat dipercaya, dan karakter yang baik di dalam hidup kita. Saudara, persembahan dan persepuluhan adalah kudus. Alkitab mengatakan bahwa itu adalah milik Tuhan. Buku Kejadian pasal 14 ayat 20 mengatakan bahwa Abraham melakukannya. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi. Kejadian pasal 28 ayat 22, Yakub berkata bahwa dari semua yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Abraham, bapa segala orang percaya, Yakub, bapa yang besar, memberikan persepuluhan. Dan Yesus Kristus dalam buku Matius pasal 22 ayat 23 memberikan penegasan. Di saat dia berkata kepada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, celakalah kamu oleh karena engkau setia kepada persepuluhan yang kecil-kecil, tetapi engkau mengabaikan keadilan dan belas kasihan. Dan
Yesus kemudian memberikan kesimpulan pendek untuk apa yang dia mau sampaikan. Yang satu katanya, persepuluhan harus dilakukan. Dan yang lain yaitu keadilan, kasih dan kesetiaan jangan diabaikan. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-23. Jadi saudaraku, persembahan dan persepuluhan adalah cara Allah untuk mengikis tabiat-tabiat yang tidak baik dalam hidup kita, tabiat yang cinta diri, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik bagi orang lain dalam hubungan dengan sesama. Malam hari ini, Tuhan dengan setia mau memelihara kita. Dan walaupun dunia menawarkan semua hal dan menjadikan baik iman, baik moral, baik tubuh kita dan juga hubungan kita satu dengan yang lain rusak, tetapi Tuhan menawarkan warisan, yaitu milikilah moral yang benar melalui hukum Tuhan. Dan milikilah iman yang teguh di dalam penyembahan yang benar pada hari Sabat. Dan milikilah tubuh yang kudus, tubuh yang bersih di hadapan Tuhan, dengan menghindarkan diri kita dari makanan, dari minuman yang dilarang oleh Tuhan. Dan milikilah persekutuan kasih yang tulus satu dengan yang lain. Dan juga persekutuan yang baik dan benar antara kita dan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Kiranya damai sejahtera Allah beserta dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan kita menjadi pribadi yang mendapatkan warisan kesetiaan Allah. Dan Dia memelihara kita setiap hari, setiap saat sampai kita bertemu dalam kerajaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Engkau adalah pemelihara kami yang setia. Terima kasih oleh karena Engkau akan peliharakan moral kami melalui hukum-Mu. Engkau mau peliharakan tubuh kami dengan semua perintah untuk larangan yang tidak dapat kami lakukan, yang harus kami hindari. Kami percaya bahwa semua kebaikan Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami yakin malam hari ini, dimanapun umat-umat Tuhan berada dan mengikuti firman Tuhan malam ini, mereka Engkau akan berkati dengan limpah, secara pribadi, secara keluarga. Biarlah damai sejahtera-Mu beserta dengan mereka. Dan berikan kami semua kesehatan, untuk kami boleh kembali ada dan boleh mengikuti KKR ini besok malam, demi berkat dan keselamatan kami dan hormat bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih banyak oleh karena Engkau beserta dengan kami selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.